Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sholat sunnah. Yang mana sholat sunnah ini sangat banyak sekali ya yang ada dalam syariat Islam. Dan di sini akan saya pilih beberapa saja yang mana nanti salat-salat yang lain otomatis mengikuti gitu ya, yang secara umumnya. Nah, pembahasan tentang sholat sunnah ini menandai berakhirnya pembahasan tentang sholatnya, yang mana kemarin kita telah membahas tentang sholat, baik sholat sendiri, yang membatalkan sholat, syarat sah, wajib, dan lain sebagainya, kemudian sholat berjamaah, kemudian tentang sholat Jumat, kemudian tentang jamak dan qashar sholat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akhiri dengan sholat sunnah. Karena apa? Karena sholat sunnah ini adalah sebagai pelengkap, ya, sebagai penyempurna dari ibadah kita yang wajib tersebut. Nah, maka dari itu penting kiranya saya sampaikan dalam materi atau dalam mata kuliah fikih ibadah pada kesempatan kali ini. Dan yang perlu diingat, saya menjelaskan ini dalam perspektif atau sudut pandang mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Nah, jika nanti ada tata cara yang tidak sama dengan yang saya sampaikan, maka mungkin saja hal tersebut menurut mazhab selain dari mazhab Syafi'i. Jadi begitu ya. Oke, silahkan simak baik-baik dan jangan di-skip videonya agar kalian memahami apa yang saya sampaikan sehingga tidak seperti orang yang tidak paham gitu ya, pelongo gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah ini, yaitu motivasinya ya. Motivasi apa yang dapat kita jadikan landasan untuk mengerjakan sholat sunnah ini. Nah, sebagaimana tertera dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Nah, ini wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Nah, apa artinya? Oke, kita bahas artinya ya. Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi di sini ini adalah hadis qudsi ya. Hadis qudsi yaitu hadis yang maknanya itu dari Allah gitu ya. Maknanya dari Allah, tapi lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya bunyinya begini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi bukan Al-Qur'an ini ya. Ini hadis. Bagaimana Allah berfirman? Kata Nabi, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang padanya. Wali yaitu kekasih Allah ya, maksudnya di sini. Nah, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi, untuk mendekat kepada Allah, untuk menunaikan hak-hak Allah, kita harus mengerjakan sesuatu yang wajib yang diperintahkan. Seperti apa? Sholat wajib. Nah, hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ini dengan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah dan lain sebagainya ya. Hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, nah, jadi ketika kita ingin mendekat kepada Allah, selain hal-hal yang wajib yang kita kerjakan, kita mengerjakan hal-hal yang sunnah. Nah, sehingga kita dicintai oleh Allah. Nah, jika aku telah mencintainya, nah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan.
jika ia minta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Nah, ketika Allah sudah mencintai kita dengan amalan-amalan sunnah, terutama wajib ya, kemudian disertai dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan baru terbesit dalam hati saja. Dan banyak sekali musuh-musuh Allah yang ada di sekitar kita, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dan jika kita hanya cukup, ya Allah lindungilah aku, maka Allah akan melindungi kita. Nah, gitu ya. Itu adalah salah satu motivasi kita mengerjakan hal-hal yang sunnah. Nah, di sini riwayat Bukhari nomor 6502. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, macam-macam sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada beberapa macam ya, yang mana macam-macam ini juga tidak mutlak pembagian ini, tapi ini hanya untuk klasifikasi agar memudahkan kita mengenal sholat-sholat sunnah yang ada dalam syariat Islam. Nah, pada umumnya sholat sunnah dikerjakan 2 rakaat dan 1 salam. Ya, seperti salat biasa, seperti salat subuh, cuma nggak ada kunutnya gitu aja. Nah, itu umumnya, pada umumnya ya. Nah, macam-macam sholat sunnah. Nah, ini 1, sholat sunnah terikat dengan waktu atau mempunyai waktu tertentu seperti taraweh dan witir. Maksudnya apa di sini? Terikat waktu, kalau taraweh kan berarti khusus di malam bulan suci Ramadan. Kalau witir kan di setiap malam setelah mengerjakan sholat isya sampai waktunya sebelum subuh, gitu ya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang berdasarkan sebab. Jadi sholat sunnahnya ini karena ada sebabnya. Ada 3, yaitu yang pertama yang didahului sebabnya, seperti sunnah tawaf, tahiyatul masjid, sunnah wudhu. Maksudnya sebabnya apa? Maksudnya gimana ini? Maksudnya sholat sunnah ini itu timbul waktu kesunahannya ketika kita 1 tawaf. Setelah tawaf, ya, berarti harus tawaf tuh. Sebabnya tawaf itu tahiyatul masjid. Itu disebabkan karena kita masuk masjid. Setiap kita masuk masjid sebelum duduk disunahkan tahiyatul masjid. Jadi sebabnya apa? Ketika masuk masjid didahului sebabnya dulu. Sunnah wudhu, berarti kita wudhu dulu baru ada pahala kesunahan tentang sholat sunnah wudhu, itu ya. Kedua, yang disertai sebab. Jadi sebab dan pekerjaan sholatnya itu berbarengan. Ya, sebab dan waktu sholatnya berbarengan. Kalau tadi sebabnya dulu, waktu sholatnya setelah sebabnya ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini sebab dan waktu sholat berbarengan. Seperti apa? Sholat 2 gerhana. Jadi sholat gerhana itu waktunya ketika gerhana mulai gerhana, mulai nampak gerhananya. Nah, itu kan sebabnya kan karena sebab gerhana dan mulainya waktu bersama. Nah, gitu ya. Yang ketiga yang disebabnya akhir, yang sebabnya di akhir. Nah, sebabnya itu nanti. Jadi kita sholat dulu, baru ada sebabnya nanti, gitu ya. Apa? Seperti sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sebabnya nanti. Kita sholat dulu, minta yang terbaik, sebabnya nanti. Sholat ihram. Sholat ihram itu kita sholat pakai pakaian ihram sebelum berangkat ihram, sebelum melakukan ihram dari batas-batas kota Mekah itu, batas-batas tanah suci itu. Nah, kita disunahkan sholat dulu, sholat sunnah ihram. Ihramnya kan nanti. Nah, gitu ya. Sholat safar juga begitu. Sholat sunat qotl. Sholat sunat qotl itu kalau kita mau dieksekusi mati. Nah, eksekusinya mati kan nanti. Nah, kita sholat dulu. Biar di akhir hidup kita itu kan sholat gitu loh. Ini sebenarnya dilakukan sahabat. Dan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu hajatnya kan nanti. Nah, gitu ya. Nah, maka inilah macam-macam sholat sunnah yang berdasarkan sebabnya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Klasifikasi sholat sunnah berdasarkan kesunahannya dilakukan berjamaah. Jadi ada klasifikasi lagi tentang sholat sunnah ini. Dilihat dari dia itu dianjurkan berjamaah apa enggak. Gitu ya. Apa? Yang pertama, yang disunahkan berjamaah. Seperti 2 hari raya, 2 gerhana, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, 2 gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kemudian sholat istisqa minta hujan, kemudian sholat tarawih dan lainnya.
itu yang disunahkan berjamaah. Sholat sendiri ya tidak apa-apa. Yang kedua, yang tidak disunahkan berjamaah seperti ya qobliyah dan ba'diyah, sholat duha. Qobliyah dan ba'diyah itu sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu ya. Sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah dan lainnya. Nah, ini dari segi disunahkan berjamaah atau tidak. Nah, sholat sunnah yang paling afdol. Nah, apa sholat sunnah yang paling afdol? Ya, di sini para ulama pasti berbeda pendapat ya, mana yang paling afdol. Cuman di sini jika dilihat dari sudut pandang satu, disunahkan berjamaah atau tidak. Dua, dia itu menjadi syiar Islam atau tidak, maka di sini yang paling afdol adalah Idul Adha. Ya, sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat malam, sholat fardu adalah sholat Idul Adha. Kemudian lalu Idul Fitri. Lalu gerhana matahari, lalu gerhana bulan, lalu istisqa, lalu tahajud. Nah, tahajud ini ada hadisnya tersendiri ya, istilahnya sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat tahajud kata Nabi. Tapi ini sholat tahajud kalau dia masuk dalam kategori yang tidak disunahkan berjamaah. Nah, itu ya. Lalu sholat witir, lalu qobliyah dan ba'diyah, lalu tarawih, lalu duha, dan lalu yang lain-lain gitu ya. Nah, karena pahalanya sangat besar sekali ini, sholat-sholat sunnah ini ya. Nah, kemudian kita akan memulai bahasannya. Nah, kita akan memulai bahas dari sholat id dulu ya. Nah, kita bahas satu-satu, mulai sholat id dulu. Nah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya saat terbit matahari. Kapan waktunya? Saat terbit matahari. Afdolnya saat matahari telah naik kira-kira 1 tombak. Panjangnya 1 tombak ya, katakan kalau sekarang biasanya ya di kampung-kampung, di masjid-masjid, di lapangan itu ya jam 6:30 ya, atau jam 6:15 atau 6:30 atau 6:30 lebih sedikit. Ya tergantung, kita kan di daerah yang sama, di Kalisari dan Kediri lah, sekitar kota Kediri. Tapi kalau di Jakarta bisa aja jam 8. Tergantung mana yang yang afdol, yaitu kira-kira matahari naik 1 tombak panjangnya gitu ya, dan berakhirnya pada saat bergeser dari tengah langit. Maksudnya masuk waktu duhur. Jadi ketika masuk waktu duhur atau kurang sedikit, katakan ya mungkin 5 menit sebelum duhur itu sudah berakhir waktunya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, bagaimana tata caranya? Ya, ini dilaksanakan 2 rakaat 1 salam seperti salat yang lainnya. Niatnya cukup dengan niat sholat id, misalkan usolli sunatal id lillahi ta'ala. Cukup, tidak usah diterangkan Idul Fitri atau Idul Adha, tidak usah. Cukup saya niat sholat id, gitu aja cukup. Kemudian melakukan takbir tambahan sebanyak 7 kali, ya, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. 7 dan 5 takbir ini selain takbiratul ihram dan takbirnya berdiri dari sujud. Jadi kita takbiratul ihram Allahu Akbar itu nggak dihitung masuk dalam kategori 7 ini, enggak. Sama juga yang kelima, yang rakaat kedua. Yang rakaat kedua ketika kita takbir bangun dari sujud itu nggak dihitung, baru nanti 5. Itu ya, 5. Nah, kemudian di antara takbir tambahan tersebut, nah, di sela-selanya, ya, ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, ya, kita baca doa iftitah, nah, yang pendek saja, kemudian baru mulai yang 7 ini, Allahu Akbar. Nah, sebelum takbir yang kedua, maka apa di sela-sela takbir itu bacaannya? Bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau Allahu Akbar, sama ya. Dan tidak dibaca setelah takbir ke-7. Nah, jadi setelah Allahu Akbar yang ke-7, tidak usah baca ini pada rakaat pertama. Nah, pada rakaat kedua setelah takbir ke-5 ya tidak usah baca subhanallah walhamdulillah dan seterusnya ini, tapi langsung baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung begitu dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan berjamaah dan khutbah setelahnya ya.
disunahkan berjamaah dan khutbah setelahnya. Jadi kalau sholatnya berjamaah, setelahnya ada khutbah. Tapi jika mau mengerjakan sendiri tidak mengapa, walaupun tanpa khutbah bagi siapapun. Nah, walaupun tidak ada khutbah, misalkan sampean mau mengerjakan sendiri di rumah boleh dengan tata cara yang tadi ya. Seandainya lupa melakukan 7 kali atau 5 kali takbir, tidak mengapa, tidak apa-apa. Salatnya sah dan tidak usah diulang. Misalkan kita lupa, karena kan jarang-jarang kan sholat Idul Fitri setahun sekali. Kita lupa, nah, jadi setelah takbir berdiri dari sholat, misalkan langsung baca surat Al-Fatihah, ya sudah, nggak usah ngulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, sudah. Sholat aja seperti biasa, gitu ya. Ini tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dari itu, ketika kita tidak bisa sholat Idul Fitri atau Idul Adha ikut masyarakat, maka tetap kesunahan itu melekat pada diri kita sampai kita masuk waktu duhur. Gitu ya. Saya juga sering kok, maksudnya istri saya karena anak-anak masih kecil, kalau bawa ke lapangan kan ribet. Ya, nanti lari-lari lah dan sebagainya. Saya bilang sudah sholat di rumah saja. Sama saja gitu loh. Cuma kalau sholatnya sendiri nggak ada khutbah. Kalau berjamaah disunahkan ada khutbah, gitu saja. Nah, karena apa? Eman-eman ditinggal gitu loh. Sholat id ini, eman-eman kalau nggak dikerjakan. Walaupun dia keadaan safar, walaupun dia mukim atau dalam musafir, nah, silakan dikerjakan. Kemudian selanjutnya, sholat 2 gerhana. Nah, gerhana matahari dan bulan ya. Kapan? Waktunya dimulai ketika gerhana terjadi, nah, dan diakhiri dengan selesainya gerhana. Jadi sekarang kan enak ya, BMKG itu sudah ngasih tahu, oh nanti ada gerhana sekitar pukul sekian sampai sekian gitu. Dan bisa kita pantau lewat internet gitu ya. Nah, maka ketika BMKG itu mengabarkan atau mengumumkan bahwasanya gerhana sudah dimulai, nah, kita silahkan sholat. Sholat gerhana ya. Nah, tata caranya, gimana tata caranya ini? Nah, saya tidak tahu. Nah, tata caranya adalah dikerjakan 2 rakaat dan 1 salam. Nah, rakaat pertama ya, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, lalu ruku. Nah, ruku, baca apa di ruku? Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, boleh. Baca seperti rukuknya sholat fardu boleh. Ya. Lalu kemudian i'tidal. Nah, dengan membaca tasmi. Jadi rukuk kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lalu tangan disedepkan lagi. Nah, lalu membaca Al-Fatihah untuk yang kedua kali dan surat. Nah, gitu ya. Jadi tidak setelah i'tidal sujud, tapi berdiri lagi membaca Al-Fatihah. Jika pada salat biasa setelah i'tidal langsung sujud, maka pada salat gerhana setelah i'tidal berdiri lagi untuk membaca. Maksudnya membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Lalu kemudian rukuk dan i'tidal. Nah, kemudian rukuk dan i'tidal lagi. Nah, kemudian sujud. Nah, setelah i'tidal kemudian sujud. Nah, dilakukan 2 kali, yang di sela-sela duduk di antara 2 sujud sebagaimana salat biasanya. Nah, itu yang rakaat pertama. Tadi kan 2 rakaat 1 salam, yaitu rakaat pertama. Nah, kemudian berdiri dari sujud untuk melakukan rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua ini yang dilakukan sama persis dengan rakaat yang pertama, lalu diakhiri dengan tahiyat akhir dan salam. Nah, itu tata cara sholat gerhana. Nah, kemudian selanjutnya, jika dilaksanakan berjamaah, bacaannya keras, tapi jika dilakukan sendiri, bacaannya lirih. Disunahkan khutbah setelah sholat sebagaimana khutbah Jum'ah jika dilaksanakan berjamaah. Pak, kan kita nggak pernah sholat gerhana gitu ya. Ya sholat gerhana sendiri. Gitu. Ini keutamaannya besar. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita, sebagai istilahnya ya, ini pemberangus ya, pemberantas dari tahayul-tahayul yang ada bahwasanya gerhana itu ada buto ya, makhluk besar yang mau makan matahari. Ada makhluk besar yang mau makan gerhana bulan. Malah memukuli barang-barang apapun yang bisa dipukul yang menimbulkan suara agar butonya itu atau agar makhluk besarnya itu tidak jadi makan. Kan ini kan tahayul. Maka disunahkan sholat gerhana.
Lebih baik sholat karena daripada mukul-mukul kentongan, mukul panci, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Salat istisqa. Nah, salat istisqa artinya meminta hujan. Nah, salat minta hujan. Sunnah dikerjakan berjamaah. Sendiri juga boleh. Disunahkan berjamaah juga iya. Nah, apa sebabnya? Disebabkan wilayahnya tidak ada air atau airnya terbatas. Jadi sholat minta air atau minta hujan. Nah, intinya begitu ya. Kalau sekarang kan wilayah nggak ada air gampang dialiri PAM ya atau PDAM. Nah, dengan pipa-pipa itu kan gampang. Kalau dulu gimana coba? Nah, gimana kalau airnya PAM-nya mati atau putus, ya itu cepat diperbaharui mesti. Sekarang udah maju teknologi. Nah, jadi ini dikerjakan di wilayah yang tidak ada air atau airnya terbatas. Nah, waktunya, kapan waktunya? Selain waktu yang dilarang sholat sunnah. Nah, kapan itu? Yaitu setelah sholat subuh sampai waktu masuk duha, dan setelah sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Nah, selain itu dikerjakan silahkan. Dan sunnah dikerjakan berulang-ulang. Jadi sunnah dikerjakan berulang-ulang, baik sendiri atau berjamaah ya. Tata caranya sama persis dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, 2 rakaat dan 1 salam. Lalu jika dikerjakan berjamaah, dianjurkan khutbah seperti khutbah Jum'ah. Nah, gitu ya. Seperti khutbah Jum'ah. Sama seperti Idul Fitri, 7 ditambahi 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Gitu ya. Nah, selain itu yang bedakan juga ini, kemudian berdoa. Nah, ini ada doanya. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'alal akami wal jibali wal ajami wal dhirabi wal audiyati wa manabidis syajar. Nah, yang artinya apa? Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. Maksudnya agar nggak terjadi banjir gitu loh hujannya. Ya Allah, berilah hujan ke dataran tinggi, pegunungan, anak bukit, dan lembah serta di tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, itu doanya Nabi ini ya. Ini yang kedua, ada Nabi juga pernah sholat, kemudian doanya begini bunyinya. Allahumma asqina ghaisan mughisan, mari'an, nafi'an, ghairu dharin, ajilan ghairu ajilin. Nah, itu doanya. Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang menolong, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Nah, ini doa-doa yang diajarkan Nabi sebenarnya banyak ya. Tapi di sini saya kutip 2 saja sehingga cukup untuk mewakili doa salat istisqa ini. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya sholat witir. Nah, sekarang kita menginjak kepada sholat yang tidak disunahkan berjamaah kecuali di bulan suci Ramadan. Ini sholat witir ya. Witir artinya ganjil. Nah, witir itu artinya ganjil. Waktunya dimulai setelah mengerjakan sholat isya sampai terbit fajar, masuk sholat subuh. Jadi dia harus sholat isya dulu. Misalkan sholat isyanya jam 12, berarti sholat witirnya dimulai dari setelah sholat isya jam 12 itu, jam 12 malam ya. Nah, jumlah rakaatnya minimal 1 rakaat. Tapi ya jangan 1 lah ya. 1 langsung salam gitu ya. Kayaknya pelit banget ya. Biasanya 3 gitu ya. Dan yang paling banyak 11 rakaat. Tata caranya. Nah, ini tata caranya ya. Pertama, dikerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, lalu disudahi dulu dengan salam. Kemudian dikerjakan 1 rakaat lagi sehingga menjadi 3 rakaat dengan 2 salam. Yang ini, tata cara ini dinamakan fasal. Nah, ini bisa digunakan oleh imam-imam di bulan suci Ramadan ya. 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi, sholat, salam, langsung kemudian salam, 1 rakaat salam. Dan ketika setelah salam yang kedua, yang pertama, 3 rakaat salam, itu ketika berdiri lagi nggak usah niat lagi, langsung Allahu Akbar takbir ya. Nah, karena apa? Karena sudah masuk niat di rakaat 2 rakaat pertama tadi. Ini tata cara yang pertama. Kalau misalkan saya pengen ngerjakan 5 rakaat gimana? Ini kan yang 3 rakaat berarti kan. Yang 5 rakaat gimana? Ya 2 salam, 1 gitu ya. Kalau pengen yang 7 gimana? Ya 2 salam,
2 salam lagi, 2 salam, 1 gitu ya. Dan seterusnya. Yang kedua, salat witir dikerjakan langsung 3 rakaat dengan 1 salam tanpa diselingi dengan salam di rakaat kedua. Cara ini disebut dengan wasal. 3 rakaat tanpa tahiyat awal, salam. Kalau 5 ya 5 rakaat tanpa tahiyat di sela-sela itu, kemudian langsung tahiyat akhir di rakaat kelima, salam. Dan di rakaat-rakaat itu tetap baca surat pendek ya. Fatihah, surat pendek, Fatihah, surat pendek, Fatihah, surat pendek gitu ya. 7 rakaat juga begitu, langsung 7. Nah, gitu ya. Salamnya 1, boleh. 9 rakaat juga boleh begitu, 11 rakaat juga boleh begitu. Nah, ini cara sholat witir. Ganjil yang penting ya. Kemudian, witir sunnah dikerjakan berjamaah di bulan Ramadan dan membaca kunut di rakaat terakhir di pertengahan akhir malam 15 sampai akhir pada bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu disunahkan berjamaah. Kemudian ketika berjamaah itu disunahkan ditambahi kunut. Kunutnya kayak kunut subuh boleh di rakaat terakhirnya. Nah, kapan dimulai kunutnya? Dimulai kunutnya di malam 15 ya, malam 15 bulan suci Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu dalam mazhab Syafi'i disunahkan membaca kunut. Malah kalau dalam mazhab Maliki apa Hanafi kalau tidak salah ya, itu malah dari awal Ramadan sunnah baca kunut di sholat witirnya. Gitu. Nah, kemudian disunahkan pada 3 rakaat terakhir. 3 rakaat terakhir witir setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, lalu surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat ketiga. Ini kalau yang sholatnya 5 rakaat. Kalau yang sholatnya 3 rakaat ya baca ini aja. Nah, gitu ya, baca ini aja. Nah, ini adalah tata cara sholat witir secara ringkas ya di sini ya. Jadi saya tidak menyerahkan hadis-hadisnya, tidak saya sertakan. Dia akan lama pembahasannya. Kemudian yang kedua, salat qobliyah dan yang selanjutnya ya, salat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah berarti sebelum, ba'diyah setelah ya. Waktunya qobliyah dari waktu masuk sampai akhir salat fardu. Waktunya qobliyah itu kapan? Dari masuknya salat sampai berakhirnya salat fardu. Dan ba'diyah dimulai dari setelah mengerjakan sholat fardu sampai berakhirnya waktu sholat fardu. Bedanya cuma di situ. Jadi qobliyah dan ba'diyah ini adalah dua sholat yang mengiringi setiap sholat fardu. Gitu ya. Kenapa ini sunnah dikerjakan? Karena ya satu untuk nempel sholat fardu. Kalau yang kurang khusyuk, kurang konsentrasi dan sebagainya bisa ditempel dengan ini. Gitu ya. Nah, jumlah rakaat qobliyah lazimnya 2 rakaat 1 salam di setiap sebelum salat fardu. Nah, ini yang qobliyah. Kita ngomongin qobliyah dulu ya, yang sebelum salat fardunya. Nah, kecuali qobliyah zuhur dan asar dapat dikerjakan 4 rakaat 2 salam. Sebagaimana riwayat hadis yang ada. Jadi, ada hadis yang mengatakan bahwasanya boleh mengerjakan 4 rakaat sebelum salat zuhur atau 4 rakaat sebelum salat asar. Nah, qobliyah juga boleh dikerjakan setelah sholat fardu jika belum sempat mengerjakan sebab waktunya sampai akhir waktu sholat fardu. Jadi misalkan kita buru-buru ikut jamaah ya, belum sempat sholat qobliyah, boleh mengerjakan sholat qobliyahnya setelah sholat fardu. Loh Pak, kan sholat qobliyah kan sebelum, berarti sebelum sebelum sholat fardu. Kalau nggak sempat berarti kan ya sudah, nggak bisa lagi sholat. Enggak, karena waktunya sampai akhir waktu sholat tersebut. Jadi misalkan sampean sholat subuh nggak sempat qobliyah subuh, kemudian ikut jamaah, nah, karena buru jamaah kan. Nah kemudian setelah itu sholat qobliyah subuh boleh, tapi kan kadang orang-orang nggak tahu itu ini kok nggak ada ba'diyah subuh kok sholat ba'diyah dia sholat qobliyah. Sama juga sholat asar seperti itu. Boleh kalian sholat asar, sholat qobliyah asarnya setelah sholat asar boleh. Karena waktunya kan masih ada. Nah, gitu ya. Jadi jangan tabu dengan hal seperti itu. Nah, jumlah rakaat ba'diyah 2 rakaat 1 salam. Nah, ini sekarang kita ngomongin yang ba'diyah. Di setiap ba'diyah, di setiap salat fardu. Nah, maaf ya, ba'diyah itu di setiap salat fardu kecuali ba'diyah zuhur boleh 4 rakaat
dan dengan 2 salam, serta ba'diyah subuh dan asar tidak ada. Jadi kalau ba'diyah duhur itu boleh 4 rakaat dengan 2 salam ya. Dan nggak ada yang namanya ba'diyah subuh dan ba'diyah asar, nggak ada. Karena memang dilarang sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar. Nah, makanya nggak ada ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Tapi kalau sholatnya qobliyah tadi, qobliyah subuh dan qobliyah asar setelah sholat asar tetap boleh. Nah, gitu ya. Nah, disunahkan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, yaitu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas setelah Fatihah ya, atau rakaat pertama Al-Falaq dan rakaat kedua An-Nas. Itu yang biasa dipakai. Atau kalau subuh, qobliyah subuh itu dibacanya Alam Nasrah ya, Alam Al-Insyirah atau Alam Nasrah Laka Sadrak, rakaat pertama dan rakaat keduanya Al-Kafirun. Rakaat keduanya Alam Taro, surat Al-Fil ya, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu dibaca yang rakaat kedua. Ada yang ulama berpendapat begitu. Ya, bebas ya, bebas. Kemudian selanjutnya sholat duha dan istikharah. Nah, ini saya akan membahas tentang sholat duha dan istikharah ya, karena itu yang mudah kita jangkau, mudah kita kerjakan, waktunya juga luang, banyak gitu ya. Nah, duha artinya waktu antara tingginya matahari 1 tombak sampai matahari di atas kepala. Jadi yang namanya duha itu kan waktu ya, gitu ya. Wat duha, demi waktu duha. Kapan waktu duha itu? Nah, setelah tingginya matahari 1 tombak sampai matahari di atas kepala, itu namanya waktu duha. Kalau sekarang ya katakan mungkin jam 6 ya sampai jam 12 atau sampai waktu duhur tiba. Nah, waktunya dimulai tingginya matahari 1 tombak dan berakhir masuknya waktu duhur. Ya kalau di sekitar Kediri sini ya, itu kisaran jam 6 sampai jam 12 melihat kondisi. Ya kalau sholat duhurnya setengah 12 ya berarti ya 5 menit sebelum berakhirnya 5 menit sebelum setengah 12 gitu ya. Berarti ya nggak mulai jam 6, berarti ya sebelum jam 6 gitu ya. Ini kan estimasi saja melihat kondisi, karena kan misalkan di Jakarta atau bahkan di Aceh sana ya bisa aja mulainya itu jam 7 gitu kan, karena sholat subuhnya dia berakhir setengah 7, mulainya jam 7 dan istilahnya berakhirnya bisa jam 1 gitu ya, misalnya masuk turunnya jam 1 bisa saja gitu loh. Nah, kemudian waktu yang paling afdal adalah 1/4 siang. 1/4 siang itu kalau misalkan waktu mulainya jam 6 itu kisaran jam 8.30 sampai jam 9 pagi. Itu yang paling afdal waktunya sholat duha. Dikerjakan 2 rakaat 1 salam, minimal 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat, atau pendapat lain 12 rakaat. Nah, ini yang dikerjakan untuk sholat duha ya. 8 rakaat itu madzhab Syafi'i, 12 rakaat itu pendapat lain dalam madzhab Syafi'i, ada yang minimal 12 rakaat. Nah, disunahkan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah yaitu Asy-Syams dan Ad-Duha. Nah, ini rakaat pertama Asy-Syams, kedua Ad-Duha, atau Asyarah dan An-Nasr, atau At-Takasur dan Al-Quraisy. Kemudian atau Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu yang paling mudah ya. Silahkan kolaborasi dicoba ya sholat duhanya seperti pakai surat yang saya sampaikan ini. Kemudian istikharah. Istikharah artinya meminta petunjuk yang baik. Minta petunjuk yang baik, yaitu ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, apapun itu, seperti mau menikah, mau bangun atau beli rumah atau beli tanah, daftar pekerjaan dan lainnya, disunahkan sholat istikharah terlebih dahulu. Gitu ya. Biasanya gandengannya hajat. Istikharah terus hajat. Jadi istikharah dia minta yang terbaik, habis itu dia minta pekerjaannya itu. Maksa Gusti Allah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, daripada maksa wong liya, maksa orang lain gitu kan. Nah, disunahkan sholat istikharah, bahkan para ulama menganjurkan minimal sehari sekali dikerjakan. Jadi sholat sunnah istikharah itu silahkan kerjakan minimal sehari sekali. Kenapa? Karena dengan minimal sehari sekali, walaupun kita intinya minta yang terbaik,
tapi insya Allah apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita pakai, apa yang terjadi pada diri kita itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian waktunya setiap hari selain waktu yang diharamkan sholat ya, tadi tidak boleh setelah subuh sampai waktu duha, tidak boleh setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Nah, minimal 2 rakaat 1 salam dan maksimal tidak terbatas. Tidak terbatas. Disunahkan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau Al-Falaq dan An-Nas. Nah, gitu ya. Surat-surat pendek yang seyogyanya dibaca. Nah, sekarang saya membicarakan tentang sholat tasbih. Ini jarang dibahas, jarang dikerjakan, bahkan kita nggak tahu kalau ada sholat tasbih gitu ya. Saya nggak akan bercerita tentang riwayat dan apa segala macamnya, tentang hadisnya atau apa. Cuma di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Silahkan cari di internet banyak ya tentang tata cara sholat tasbih. Nah, ini yang akan saya jelaskan di sini. Nah, sholat tasbih dilakukan sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ya. Tidak 2, tidak 3, 4 rakaat 1 salam. Ya. Minimal sekali seumur hidup. Atau sekali dalam setahun, atau sekali dalam sebulan, atau sekali dalam sepekan, atau setiap hari. Jadi kalau nggak mampu, ya minimal seumur hidup sekali. Dilakukan kapanpun selain waktu yang diharamkan sholat, di rumah maupun di masjid, sendirian maupun berjamaah. Boleh. Nah, tata caranya. Nah, ini tata caranya. 1. Pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, jangan langsung rukuk. Tapi dalam keadaan berdiri sebelum rukuk, terlebih dahulu membaca lafaz Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Nah, itu ya. Ingat, sebelum rukuk, pas yang masih berdiri, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu rukuk dan membaca lafaz tersebut sebanyak 10 kali, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali ketika rukuk. Lalu i'tidal dan membaca lafaz tersebut sebanyak 10 kali. Nah, itu ya. Lalu sujud dan membaca lafaz tersebut sebanyak 10 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud dan membaca lafaz tersebut sebanyak 10 kali. Lalu kemudian sujud lagi dan membaca lafaz tersebut sebanyak 10 kali. Lalu kemudian sebelum bangkit berdiri, jadi sebelum bangkit berdiri untuk rakaat yang kedua, itu duduk sebentar sambil membaca lafaz tersebut 10 kali. Jadi hitungannya nanti ada ya. Nah, maka lengkaplah 1 rakaat 75 kali dan dianjurkan rakaat kedua dan dilanjutkan rakaat kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau rakaat yang keempat ini dibaca setelah bacaan tahiyat ya. Setelah baca tahiyat, kan tahiyatnya di terakhir ya. Itu dibaca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sehingga total lafaz yang dibaca adalah 300 kali dalam 4 rakaat. Namanya sholat tasbih. Dan ini keutamanya sangat besar sekali. Sebagaimana diceritakan Nabi, jadi Nabi menyampaikannya kepada sahabat Ibnu Abbas, gitu ya, tentang sebuah amalan yang mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Baik diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, dilapangkan rezekinya, diberkahi keluarganya. Beliau mengajarkan tata cara sholat tasbih ini. Oke, selanjutnya. Nah, kita bahas sholat-sholat sunnah lainnya ya. Nah, tahajud. Ini tahajud dikerjakan setelah melakukan sholat isya dan didahului tidur, walaupun sebentar. Nah, diakhiri masuknya waktu subuh. Jadi walaupun tidurnya dari maghrib, tapi sudah masuk waktu isya sedikit, ya, itu nanti kemudian dia bangun sholat isya langsung bisa sholat tahajud. Karena apa? Sudah didahului tidur dulu. Walaupun tidurnya dimulai dari maghrib, atau bahkan tidurnya dimulai dari asar, gitu kan. Walaupun sebentar, diakhiri masuknya waktu subuh. Nah, dan akhir waktunya tahajud itu waktu subuh. Dilakukan 2 rakaat 1 salam dan jumlahnya tidak terbatas. Dan yang paling afdol dikerjakan di sepertiga malam terakhir, katakan jam 1 lah ya. Jam 1, jam 2 itu paling baik dikerjakan. Bukan malah yang jam 3 terus mendekati subuh, enggak, tapi yang di tengah-tengah malam, bahkan dari jam 12 malam, itu yang paling baik ya dikerjakan sholat tahajudnya. Yang kedua, tarawih dikerjakan setelah sholat isya dan diakhiri masuknya waktu subuh di bulan Ramadan. Minimal 2 rakaat dengan 1 salam, berarti maksimal 20 rakaat
dengan cara 2 rakaat 1 salam. Nah, ini dikerjakan boleh sendiri, boleh berjamaah di masjid ataupun di rumah, khusus di bulan suci Ramadan. Lanjut yang ketiga, tahiyatul masjid. Dilakukan kapanpun setiap masuk masjid sebelum duduk. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat 1 salam. Jadi tahiyatul masjid itu pokoknya sampai masuk masjid. Apa itu yang disebut masjid? Kalau dalam madzhab Syafi'i, yang disebut masjid itu adalah sesuatu yang diwakafkan untuk masjid. Itu namanya masjid. Beda dengan musola ya. Beda dengan musola, beda dengan yang lain. Nah, jadi kalau masuk masjid, yang biasanya di Jumatan, biasanya itu sudah disebut masjid. Nah, itu silakan sholat tahiyatul masjid. Dan yang kedua, sholat sunnah mutlak, tidak ada batasan rakaat. Waktunya kapanpun selain yang diharapkan sholat. Jadi 2 rakaat 1 salam, tidak ada batasan. Niatnya gimana? Niat sholat sunnah mutlak. Nah, gitu. Nah, semua sholat sunnah yang paling afdal dikerjakan di rumah kecuali ihram. Tawaf, maksudnya sholat ihram, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah duha, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah safar, sholat sunnah qobliyah maghrib, sholat sunnah yang dinadari, maksudnya dia bernadar. Kalau saya lulus kuliah, misalkan saya akan sholat tahajud selama 1 minggu, misalkan begitu, 2 rakaat setiap malamnya, misalkan begitu. Nah, maka sholat tahajudnya jadi wajib karena dia nadar. Kemudian sholat sunnah di hari Jumat ya, sholat sunnah di hari Jumat dianjurkan jangan di rumah, malah di mana? Di masjid gitu loh, karena memang misalkan itu kan hari rayanya umat Islam tiap minggu ya, yang mana itu difokuskan untuk ibadah gitu ya. Dan untuk menghidupkan tempat tersebut, maksudnya menghidupkan itu misalkan sampean beli tanah di situ nggak pernah disolati, nggak pernah apa, sholat dulu di situ, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah apa ya terserah, sholat sunnah apa saja di waktu itu yang cocok apa. Nah, misalkan baru beli pekarangan, baru beli rumah, atau sampean di tempat negara yang ateis seperti Korea Selatan, Argentina, Brazil yang sekiranya jarang umat Muslim, sholat di situ. Datang sholat di bandaranya situ. Agar banyak saksinya. Agar tempat tersebut juga menjadi berkah karena sholat kita. Gitu ya. Oke adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya adalah sholat sunnah juga boleh dikerjakan dengan duduk walaupun dalam kondisi sehat. Tapi pahalanya berkurang dan tidak seperti yang berdiri. Jadi boleh sampai duduk. Kalau sunnahnya sampai duduk boleh. Nah, inilah dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat ya untuk menggapai kesunahan-kesunahan ini, karena pahalanya juga sangat besar sekali. Walaupun tidak sebesar sholat fardu, tapi dengan pelatihan sholat sunnah ini kita berlatih untuk koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah ini juga mempunyai keutamaan. Sholat duha untuk menggait rizki agar kita rizkinya lancar. Sholat tahajud juga begitu, untuk menghidupkan hati kita dalam spiritual kita gitu ya, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan dengan mengerjakan sholat sunnah-sunnah ini ya. Nah, jika ada yang kurang atau yang saya salah menyampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sikum wa ya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.